Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air, saya menyapa Bapak Ibu honorer kedua yang sedang menantikan bagaimana keberlangsungan pekerjaan dan nasibnya ke depan. Nah, Bapak Ibu, ada satu informasi yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Honorer Kedua di salah satu daerah terkait dengan pekerjaan. Jadi Honorer Kedua memohon penyelamatan pekerjaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini Kemenpan RB terkait dengan keberlangsungan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, pada saat pertemuan tersebut ada satu hal yang perlu dibahas. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. 11 bulan lagi honorer akan dihapus. Tolong selamatkan K2 oleh Pak Azwar Anas. Nah, hal ini Bapak Ibu disampaikan pada hari Minggu semalam tanggal 1 Januari 2023 pukul 14.50 WIB sore hari. Nah, di sini ada satu informasi yang telah dimuat oleh jpnet.com Jakarta. Koordinator Wilayah Korwil Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK 2I Provinsi Jambi, dalam hal ini adalah pimpinannya itu Pak Amaden, meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk menyelamatkan mereka. Tentunya ini Bapak Ibu, menyelamatkan dari sisi pekerjaan. Pasalnya sesuai dengan program pemerintah bahwa 11 bulan lagi, tepatnya 28 November 2023, kebijakan penghapusan honorer akan diberlakukan di seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Amaden berharap Menpan RB dalam hal ini Pak Azwar Anas tidak mengabaikan masa pengabdian honorer kategori 2 selama 18 tahun sudah berjalan. Waktu yang tidak sedikit untuk membuktikan kesetiaan honorer kategori 2. Beliau menyampaikan selamatkan honorer kategori 2 Pak Azwar Anas. Ini tahun penentuan nasib kami. Berikan kami kebijakan khusus agar seluruh honorer kategori 2 yang tersisa bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN, dalam hal ini pegawai negeri sipil maupun P3K, kata Amaden kepada JPNN pada hari Minggu 1 Januari semalam. Seluruh honorer kategori 2, beliau menyampaikan juga sangat berharap bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dalam hal ini Pak Azwar Anas mengeluarkan kebijakan untuk tenaga teknis administrasi. Pasalnya tenaga teknis tidak mendapatkan afirmasi selama rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2019, 2021, dan 2022. Dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut, banyak honorer kategori 2, tenaga teknis administrasi yang tidak terakomodir. Tentunya itu karena tidak ada afirmasi. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan pemerataan bagi honorer kategori 2. Tidak hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, tetapi juga honorer bidang teknis administrasi. Honorer kategori 2 itu lintas instansi, selamatkan seluruhnya, tegasnya. Jadi ini satu penegasan Bapak Ibu bahwa inti permohonan ya Pak Amaden kepada Menpan RB supaya semua honorer itu terutama kategori 2 diselamatkan oleh karena kesetiaan sudah bekerja di bidang instansi pemerintah sampai 18 tahun katanya. Diceritakannya bahwa Perhimpunan Honorer K2 Indonesia telah melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPRD Kota Sungai Penuh
pada 30 Desember 2022. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Sungai Penuh Hutri Randa dan dihadiri oleh Ketua DPRD H. Fazran, para wakil Ketua Komisi 1. Sementara dari pemerintah daerah diwakili Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Dalam RDP tersebut, Amaden mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah. Terungkap formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja guru sebanyak 172 orang. Amaden meminta agar Pemda juga memprioritaskan guru honorer kategori 2 yang lama mengabdi. Rata-rata mereka telah lama mengabdi 18 tahun ke atas dan masih aktif bertugas sampai sekarang. Honorer kategori 2 masih bertahan karena ada angin segar untuk diangkat jadi aparatur sipil negara tahun 2022-2023. Beliau mengatakan yang juga honorer koordinator daerah atau Korda PHK 2I Kota Sungai Penuh. Beliau mendesak pemerintah Kota Sungai Penuh mengutamakan guru honorer kategori 2 yang masuk menjadi prioritas 2 atau P2. Mereka sudah dites observasi oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas pendidikan, dan badan kepegawaian daerah setempat. Selain itu juga, Kota Sungai Penuh juga kekurangan guru di tingkat TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tidak ada alasan lagi untuk menolak guru honorer kategori 2 untuk bisa diangkat tentunya. Mereka pantas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PNS maupun P3K karena telah memenuhi syarat kelulusan sarjana strata 1 atau S1, telah memiliki sertifikat pendidik atau sardik, dan linier di data pokok pendidikan sekolah atau dapodik sekolah masing-masing, terangnya. Nah, inilah informasi Bapak Ibu, satu hal yang disampaikan oleh Pak Amaden dalam hal ini mewakili honorer salah satu daerah menyampaikan apa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh para honorer supaya bisa diangkat menjadi ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kita berdoa kiranya apa yang telah disampaikan ini mudah-mudahan bisa ditargetkan, bisa terrealisir dalam waktu yang cepat, dan demikian juga di daerah-daerah lain supaya hal ini juga bisa disampaikan kepada pimpinan atau kepada instansi yang bersangkutan yang ada kaitan dan wewenangnya terhadap nasib para honorer. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini bisa menjadi kenyataan, kiranya nasib para honorer baik kategori 2 maupun honorer non kategori bisa terangkat menjadi ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Sudah.